Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat tertekan akibat COVID-19 dan kini mulai menghijau. Tak ketinggalan, sejumlah saham emiten properti pun mulai rebound. Pasar mulai merespon positif akan berlakunya new normal. Lalu, saham apa saja yang bisa dikoleksi? Sentimen positif penguatan saham-saham properti ini sejalan dengan kinerja IHSG yang tercatat hingga sesi 2 pada 2 Juni 2020, tercatat menguat 2,47% ke level 4.871,2. Sementara indeks sektor properti tercatat naik 1,11%, turut terbantu oleh sentimen new normal. Penguatan IHSG didorong oleh harapan pemulihan ekonomi Amerika Serikat di tengah kecemasan akan aksi demonstrasi yang makin meluas serta meningkatnya ketegangan antara AS dan China. Dari data ekonomi, Institute for Supply Management menunjukkan kontraksi aktivitas pabrik melambat. Dari dalam negeri, inflasi Mei 2020 sebesar 0,07%, lebih rendah dari inflasi April sebesar 0,08%. Pola inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini sangat tidak biasa dan berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Selanjutnya, data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia periode Mei sebesar 28,6 naik dibandingkan April yang sebesar 27,5. Ini menandakan kontraksi industri manufaktur tanah air mulai menipis meskipun masih di bawah angka 50. Dari penguatan beberapa sektor saham properti, kami mereferensikan pembelian saham Paywon dengan strategi buy on weakness pada rentang harga 376 hingga 380 sebanyak maksimal 5% dari modal swing trading. Jual jika harga turun dari 356 untuk pembatasan risiko, sedangkan untuk perkiraan profit taking di angka 440 hingga 450. Pada tahun lalu, Paywon mencatatkan kenaikan pendapatan 1,69% dari 7,08 triliun rupiah, didorong oleh kenaikan pendapatan berulang atau recurring income yang tumbuh 6%, sedangkan pendapatan development cenderung flat. Sedangkan realisasi marketing sales pada tahun lalu tercatat sebesar 1,5 triliun rupiah sesuai dengan proyeksi Paywon. Dari sisi penjualan aset, perusahaan memprediksi akan mengalami tekanan di tahun ini. Meski belum pasti jumlahnya, yang jelas Pakwon Jati akan menurunkan target pendapatan pra penjualan atau marketing sales tahun ini dari yang awalnya ditargetkan 1,7 triliun rupiah. Perusahaan akan terus memonitor perkembangan COVID-19 dan terus melakukan evaluasi untuk selanjutnya mengambil kebijakan seperti mengendalikan arus kas dan biaya beban administrasi yang tidak perlu. Adapun soal anggaran belanja modal, Paywon tetap menyediakan dana 900 miliar rupiah untuk konstruksi proyek yang saat ini tetap berjalan normal. Saham Paywon berada pada PER 6,8 kali dan PBV 1 kali, sedangkan EPS growth diprediksi 0,3% untuk tahun 2020 dengan dividend yield 1,7%. Ingin tahu lebih dalam tentang saham apa saja untuk investasi di tengah penurunan IHSG saat ini? Temukan solusinya hanya di EM Trade. EM Trade adalah aplikasi yang membantu Anda beli jual saham apa, di harga berapa banyak boleh beli, manajemen risiko, dan bisa tanya-tanya sepuasnya. Daftar sekarang di emtrade.id. Disclaimer, setiap pembahasan saham dalam artikel ini bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan merupakan perintah jual atau beli. Setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar.